Halo semua sahabat onlineku, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Ica Kumala. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bahagia dan saling kita bersyukur. Teman-teman, Mbak Ica di sini mau sedikit berbagi ya. Mbak Ica mau masak. Di sini sudah Mbak Ica tumbuk cabai, bawang putih, bawang merah, sama rampai ya teman-teman, ataupun tomato. Dan di sini Mbak Ica lagi goreng itik, dan tadi Mbak Ica udah goreng ubi kentang dan juga hati lembu. Ini Mbak Ica tumis-tumis dulu bumbunya sampai wangi dan harum ya teman-teman. Dan Mbak Ica kasih juga ini sedikit air. Dan Mbak Ica mau letakkan seperti biasa garam, gula, ajinomoto, dan juga kaldu bubuk. Jangan lupa diaduk-aduk biar seperti gitu ya teman-teman. Nah, ini udah harum dan wangi ya teman-teman, sudah layu juga. Boleh kita masukkan itik kentangnya ya, dan juga jangan lupa masukkan ke ati lembunya ataupun ati sapinya. Kita gaul-gaul seperti biasa supaya merata ya. Ini sambal ala-ala Mbak Ica ya. Kalau ada banyak kesalahan, kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Langsung teman-teman, sambalnya wah mantap, seger, makan dengan nasi yang panas-panas dan enak banget. Seadanya sederhana, simple. Masakan anak lantai yang penting mateng gitu ya, jangan yang penting rasanya ya kan. Sekarang oke teman-teman, ini sudah matang, sudah boleh diangkat dan siap disajikan. Makanan harian, masakan sehari-hari yang simple ya teman-teman. Sudah matang. Nah, ini dia teman-teman, sambal kentang ati sama itiknya sudah matang, siap disajikan. Oke teman-teman, masakan yang kedua kan Mbak Ica masak sederhana aja. Di sini ada sayur brokoli dan juga wortel sedap. Dan brokoli ini mau Mbak Ica iris-iris ya. Jangan makan lauk pauk saja teman-teman. Kita harus rajin berseling-seling makan dengan sayur juga supaya sehat. Nah, ini Mbak Ica potong-potong dulu, tumis-tumis brokoli dan juga wortel. Masakan mudah, cepat, dan masakan harian yang enak dan lezat, sehat pula kan ya teman-teman. Nah, ini udah siap, tinggal mau potong wortelnya. Karena Mbak Ica satu orang ya teman-teman, jadi masaknya
sedikit saja, yang penting bisa cukup ya teman-teman. Dipotong-potong juga ini seperti ini. Dan langkah selanjutnya Mbak Ica udah siapkan bawang putih, bawang merah, cabai hijau, dan juga cabai merah. Ini Mbak Ica mau potong-potong juga ya teman-teman, potong-potong seperti biasa. Dan jangan lupa dicuci ya sayurnya, nanti terlupa pula. Hehehe. Ini brokoli, setelah ini wortel ya. Nah Mbak Ica sekarang udah siapkan minyak, nanti Mbak Ica mau tumis-tumis bumbunya dulu. Bawang merah, bawang putih seperti biasa. Kita tumis-tumis sampai harum dan layu dan juga wangi ya teman-teman. Nah ini udah layu, Mbak Ica masukkan cabai merah dan cabai hijaunya. Oke teman-teman, setelah layu ya, ini bumbunya, kita masukkan wortel, kita aduk-aduk juga. Dan kita masukkan juga brokolinya. Ini mantep ya sayurnya ya, walaupun sederhana itu sehat gitu ya teman-teman, enak. Jangan lupa dikasih air sedikit supaya matang gitu ya teman-teman, cepat matang ya. Sederhana saja, jangan lupa juga dikasih garam, gula, ajinomoto, dan juga perisai bumbu ataupun kaldu bubuk. Wah ini teman-teman udah matang ya, udah kayak gini. Jangan lupa dicek rasa. Caranya, nah ini sudah boleh diangkat dan siap disajikan ya teman-teman. Sederhana, simple, cepat kan masakan Mbak Ica, sederhana saja. Nah sayurnya udah mateng, mantap. Nah ini teman-teman, sayur brokoli dan juga wortelnya siap disantap dan siap disajikan. Selamat mencoba. Ketiga, Mbak Ica masak pepes.
ikan kecil-kecil ini. Nggak tahu ikan apa namanya ini ya teman-teman. Mau Mbak Ica pepes, kebetulan Mbak Ica masih ada daun yang Mbak Ica udah apa namanya lap, ataupun Mbak Ica udah bakar ya, biar enak nanti. Dan di sini Mbak Ica udah siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada ketumbar, ada kunyit. Nah, ini kemarin minta daun kemangi, cuma dikasih segini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah buat wangi-wangi ya. Dan di sini Mbak Ica udah siapkan cabai merah besar, cabai hijau, bawang putih, bawang bombay, halia, lengkuas. Ini ada tomato, serai. Oh ya, Mbak Ica lupa letak di sini ada daun jeruk dan juga daun salam. Nah, sebelumnya mau Mbak Ica tumbuk semua ini ya, bumbu-bumbunya ya teman-teman, nanti baru kita olah dan kita kukus ya. Oke teman-teman, ikuti terus video dari Mbak Ica ya, jangan di skip-skip. Jangan lupa di like, comment, follow, share, dan jangan lupa di subscribe sebelum menonton videonya. Terima kasih buat semuanya. Oke teman-teman, Mbak Ica mau tumbuk dulu bumbu-bumbunya. Yang pertama Mbak Ica tumbuk dulu ini serainya ya, biar cepat lembut gitu ya. Ini juga bisa diiris sih, tapi Mbak Ica mau ditumbuk gitu. Oke teman-teman, setelah itu Mbak Ica letakkan bumbu-bumbu yang lain kayak halia, lengkuas, sama apa tadi, kemiri, Mbak Ica juga tumbuk. Nah, ini serainya udah, dan ini Mbak Ica kasih cabai, Mbak Ica tumbuk juga cabai merah. Dan ini Mbak Ica tumbuk bawang putih dan juga bawang merah. Oke teman-teman, ini Mbak Ica bumbunya udah Mbak Ica tumbuk semua. Bawang putih, bawang merah, halia, kunyit, jahe, serai, cabai merah. Dan Mbak Ica mau tambahkan di sini ada gula ya, Ajinomoto, garam, ketumbar, kunyit, ini mau Mbak Ica aduk-aduk semua dulu. Ini ala Mbak Ica ya, apabila banyak kesalahan, kekurangan mau buat videonya Mbak Ica minta maaf, karena Mbak Ica baru pertama kali ini membuat pepes. Ini jangan lupa dicek rasa asinnya, tapi karena berhubung Mbak Ica lagi puasa hari ini, Mbak Ica nggak bisa cek, jadi agak-agak aja. Nah, setelah macam itu Mbak Ica campurkan ikannya. Ini udah Mbak Ica cuci ya. Ini banyak ya.
Mbak Ica letak garam sedikit lagi lah, takut nggak merasa. Ini Mbak Ica agak-agak aja. Udah kayak gini ya teman-teman. Mbak Ica singkirkan dulu. Oke teman-teman, ini udah campur rata ya. Setelah itu Mbak Ica masukkan dalam daun seperti ini. Daunnya cuma sedikit ya teman-teman. Nah, setelah itu Mbak Ica mau bubuh tomato atasnya, cili hijau, dan juga kemangi seperti ini. Lalu kita bungkus. Ini menurut selera teman-teman ya, seperti apapun bisa bungkusnya. Jadi Mbak Ica ini sebisanya aja. Lakukan seperti tadi ya. Tomato, cabai, dan juga kemangi. Lakukan semuanya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah Mbak Ica bungkus semua, dapat 4 bungkus. Lalu kita kukus ya teman-teman, kita kukus. Nah tadi Mbak Ica udah panaskan air ya, dan Mbak Ica mau kukus dengan kukusan yang sangat sederhana dan seadanya ya teman-teman. Karena Mbak Ica nggak punya kukusan, jadi kukusannya seonone wae. Maklum, anak kos-kosan, nggak ada apa-apa, janji bisa dipakai apa aja boleh. Hehehe. Nah teman-teman, kita lihat ya macam mana dalamnya, sudah masak ataupun belum. Kita tengok. Panas teman-teman. Terlepas pula. Kita buka ya teman-teman, kita tengok sama-sama. Wanginya kemangi, wis kemebul enak erek. Udah siap, udah mateng, sarangeong, siap disajikan dan dia siap disantap. Nah teman-teman, ini
Nah tadi Mbak Eca lupa ya, Mbak Eca ini kasih jengkol juga, tapi Mbak Eca tadi tak ambil videonya. Ini udah mateng, siap disajikan dan siap disantap. Sarangeong, terima kasih. Oke teman-teman, langkah selanjutnya Mbak Eca sudah rebus ini tadi kan ubi ya, dan Mbak Eca mau kupas-kupas dulu ini ubinya. Cuma sedikit sih ubinya, tapi kita olah supaya jadi makanan enak dan juga jadi banyak ya. Cuma segini nanti akan jadi banyak. Cari seger-seger gitu ya teman-teman. Kalau hujan-hujan enaknya makan seperti ini, anget-anget. Kita kupas dulu semuanya. Panas sih teman-teman, jadi agak susah dan agak lambat ya. Biasa baru diangkat dari kuali langsung Mbak Eca kupas jadi kayak gini, saking panasnya. Ini ubinya sangat enak teman-teman, kalau cuma direbus kayak gini, makan kayak gini pun udah enak. Terus Mbak Eca mau lembutkan dulu ya, pakai alat yang sederhana yang ada di dapur Mbak Eca, seadanya saja. Ini udah halus ya teman-teman. Kita haluskan dulu, harus sampai halus. Masak seadanya saja buat cemilan. Nah teman-teman, ini udah siap, dan Mbak Eca letakkan tepung ubi kayu ya. Ini karena tinggal sedikit jadi Mbak Eca habiskan semuanya, lalu kita campurkan ya teman-teman supaya sebati. Ini nanti kalau udah nggak terlalu panas mau Mbak Eca pakai tangan. Nah Mbak Eca gaul-gaul gitu, tapi Mbak Eca udah cuci tangan ya teman-teman. Nah kita uleni sampai padat gitu ya teman-teman. Kita punya biar ini tercampur rata tuh. Ini udah siap ya teman-teman. Nah Mbak Eca udah cuci tangan lagi, dan Mbak Eca mau buat bulat-bulat seperti ini, menurut selera teman-teman ya, mau dibuat macam manapun pun boleh gitu ya teman-teman. Ini dibuat mau Mbak Eca, mungkin teman-teman semua udah bisa menebak Mbak Eca buat apa. Ini kalau hujan-hujan makan kayak gini enak, irek, seger gitu ya teman-teman. Nah ini kita buat bulat-bulat gini semuanya ya teman-teman. Jadinya banyak kan, cuman 2 ketel ubi jadi 1 pinggan. Banyak ya. Udah siap. Dan di sini Mbak Eca udah siapkan air yang mendidih, dan Mbak Eca kasihkan garam sedikit dan daun pandan, juga gula merah, dikasih gula putih juga sedikit ya teman-teman biar nggak cemlang. Nah kita aduk-aduk sampai mendidih, dan Mbak Eca siapkan lagi kuali 1 buat santannya ya. Udah Mbak Eca kasih garam tadi.
Ica rebus dulu airnya, dan ini santannya ya teman-teman. Dan Mbak Ica mau letakkan tepung, ini sedikit tepung supaya agak mengental. Nah ini kayak gini teman-teman. Nah ini udah mendidih, masukkan ubinya tadi ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk, kalau sudah ngapung nanti baru bisa diangkat. Nah ini udah ada yang udah pada mengapung teman-teman. Seger, wanginya daun pandan. Dan ini udah mateng, siap disajikan dan juga siap disantap ala-ala Mbak Ica ya, sederhana aja. Setelah itu jangan lupa dikasih santannya biar tambah enak dan tambah maknyus, jos gandos, kocos. Nah ini teman-teman udah mateng bubur sandilnya. Hehehe, terima kasih. Oke teman-teman, langkah selanjutnya Mbak Ica mau masak. Tadi ini Mbak Ica udah tumbuk bawang putih, bawang merah, merica, jahe ya. Dan di sini Mbak Ica udah siapkan tempe tahu, cabai, bawang putih, bawang merah. Dan di sini juga ada cabai giling. Dan langkah selanjutnya Mbak Ica mau potong-potong tempe ya. Mbak Ica mau buat kering tempe dan juga tahu dan kentang ya. Seperti biasa dipotong-potong yang halus-halus menurut selera. Ini bisa dipotong panjang, juga bisa dipotong kotak-kotak ya teman-teman. Dan juga di sini Mbak Ica udah siapkan minyak. Mbak Ica mau goreng dulu tempenya ya. Jangan lupa dibolak-balik. Dan langkah selanjutnya Mbak Ica juga mau potong-potong tahu. Ini juga menurut selera. Nah Mbak Ica mau buat seperti ini saja. Tadi cuma tempe, 1 butir tempe dan juga 3 butir tahu saja ya teman-teman, sedikit saja gitu. Mbak Ica suka dengan kering tempe ini sebab bisa awet ya. Kalau ini bisa dibuat 2-3 hari masih bisa gitu. Dan ini tempenya udah agak kuning. Dan ini juga udah bisa diangkat ya, takut kegosongan. Kayak gini udah cantik, warnanya udah kuning, bisa diangkat. Oke teman-teman, langkah selanjutnya Mbak Ica juga masih mau goreng tahu. Sambil menunggu tahunya matang, Mbak Ica juga mau potong-potong bawang putih, bawang merah dan juga cabai, menyambi ya teman-teman supaya tahunya matang. Iris-irisannya juga sudah siap gitu, jadi cepet. Ini buat toppingnya aja ya biar agak cantik, karena tadi juga udah ada bumbu yang udah dihaluskan gitu ya, halus-halus kasar gitu loh teman-teman. Kalau Mbak Ica masak nggak terlalu halus-halus sangat. Dan ini
cabenya cabai merah biar nggak terlalu pedas, karena tadi Mbak Ica udah kasih merica ya ataupun lada, jadi takutnya nanti kepedesan sangat gitu ya teman-teman. Dan Mbak Ica letak juga ini cabai kecil gitu, cabai merah kecil. Ini pedasnya luar biasa teman-teman makan cabai ini. Buat teman-teman jangan bosan-bosan yang melihat video dari Mbak Ica, semoga terhibur walaupun sederhana ya teman-teman. Kalau ada banyak kesalahan kekurangan membuat videonya, Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini udah siap, dan ini tahunya juga sudah kuning ya. Dan Mbak Ica juga mau potong-potong ubi kentang sambil menunggu tahunya keringnya. Nanti setelah ini kita angkat gitu ya kalau udah kering. Ini buat tambahan aja sih kentangnya biar agak banyak, sebab tadi cuma sedikit, tempenya satu saja dengan tahu 3 itu kalau udah digoreng tuh mampes gitu ya teman-teman. Biar agak awet bisa buat 2 hari atau 3 hari masuk Tupperware gitu ya teman-teman. Ini pun menurut selera motongnya ya teman-teman. Saya coba seperti ini. Nah ini tahunya juga udah matang, irisan ubi kentangnya juga udah siap. Setelah ini kita goreng. Waktunya kita goreng kentangnya ya. Nah ini juga udah matang ya ubi kentangnya, kita angkat juga. Dan langkah selanjutnya, ini Mbak Ica itu minyaknya agak kebanyakan, jadi Mbak Ica kurangi sedikit. Kita masukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Jangan lupa daun salam, cabai yang udah kita potong, bawang putih, bawang merah kita masukkan juga sekali dengan bawang yang ditumbuk tadi. Jangan lupa dikasih gula sedikit saja, gula merah yang lebih enak ya, nanti ditambah gula putih, garam, Ajinomoto, kaldu bubuk, jangan lupa diaduk-aduk dan juga dicek rasa. Dan nanti Mbak Ica juga mau letakkan asam ya, terlupa tadi Mbak Ica cakap. Nah ini ada air asam ya teman-teman, yang udah Mbak Ica ini tadi. Jangan lupa dicek rasa. Masukkan semua bahannya, lalu kita aduk. Nah ini teman-teman cantik sekali ya, udah matang ini. Wah enak makan dengan nasi panas-panas. Wow, ini teman-teman udah matang dan siap disajikan dan siap disantap. Kering tempe ala-ala Mbak Ica. Nah teman-teman enak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, follow, share, dan jangan lupa di subscribe supaya Mbak Ica lebih semangat lagi membuat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.